Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang efisiensi pasar. Berikut adalah nama-nama kelompok. Untuk yang pertama, kita akan membahas bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar yang pertama yaitu efisiensi pasar dari sudut informasi atau informationally efficient market, yang di dalamnya terdapat 3 hipotesis pasar efisien. Yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah, yaitu suatu pasar modal di mana harga saham merefleksikan semua informasi harga historis. Harga saham sekarang dipengaruhi oleh harga saham masa lalu untuk membantu menentukan harga saham di masa sekarang. Kedua, hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, yaitu harga saham pada suatu pasar modal menggambarkan semua informasi yang dipublikasikan sampai ke masyarakat keuangan. Yang ketiga, hipotesis pasar modal efisien bentuk kuat. Pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisiensi pasar yang tertinggi. Konsep pasar efisien bentuk kuat mengandung arti bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga saham, baik informasi yang dipublikasikan maupun informasi yang tidak dipublikasikan. Efisiensi pasar dari sudut keputusan. Yang pertama, efisiensi pasar dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor menggunakan info yang tersedia untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Definisi efisiensi pasar. Berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsiknya. Berdasarkan akurasi dari ekspektasi, harga ketepatan ekspektasi, harga sekuritas yang dibuat berdasar ketersediaan informasi yang tersedia. Berdasarkan distribusi informasi, harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Berdasarkan proses dinamik, harga sekuritas secara cepat dan penuh mencerminkan semua info yang tersedia. Alasan pasar menjadi efisien. Yang pertama adalah investor adalah penerima harga. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan biaya untuk memperoleh info tersebut sangat murah. Info dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya random satu dengan yang lainnya. Investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan info tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selanjutnya, ada alasan pasar menjadi tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, harga info yang mahal dan akses yang tidak seragam insider trading. Yang ketiga, info yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang terakhir, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Studi peristiwa yang pertama menguji EMH bentuk setengah kuat. Kedua, mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa event yang infonya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Ketiga, jika pengumuman mengandung info, diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima. Ketiga, reaksi ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas diukur dengan return atau adanya abnormal return. Pengujian informasi privat. Yang pertama, pengujian info privat merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Kedua, pengujian yang sulit dilakukan karena tidak dapat diamati langsung menggunakan proksi. Ketiga, proksi yang dipakai adalah return yang diperoleh corporate insider dan mengelola reksadana.